A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tusai utawi ikilah iku bab sanga-sanga wa fihi lan iku tetep ing dalam bab tusai khamsu mawa'idha utawi 5 pirang-pirang nasihat. Wahidatun tawi kang swiji khobarun iku hadis, wal baqiyu lan utai kang sisa asarun iku pirang-pirang asar. Wal maqalatul ula, al maqalatul ula utai maqala kang awal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ngucap sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhallahu taala wis merintah sapa Allah taala ila Musa bin Imran maring Musa bin Imran fi Taurat ing dalam kitab Taurat, anna ummahatil khotoya salasun, anna ummahatil khotoya setuhune pirang-pirang sumber kesalahan salasun iku telu. Al kibru siji sifat sombong. Qala alaihi salatu wassalamu wis ngucap sapa Nabi alaihi salatu wassalam, al kibru utawi sifat sombong batarul haqqi iku nolake kebenaran, wa ghamtun nasi lan ngerendahkeun manusia. Airadul haqqi tegese nolake kebenaran, wahtiqarun nasi lan nganggep rendah manusia. Wa man nadhara ila nafsihi lan utawi sinten kang ningali ya si wong ila nafsihi maring awak-awakane si wong bi aini ta'dhimi kelawan mata ngagung akan. Wa man nadhara ila nafsihi lan sinten kang ningali ya si wong ila nafsihi maring awak-awakan si wong bi aini ta'dhimi kelawan mata ngagung akan, wa ila ghairihi lan maring seliyane si wong bi ainil istisghari kelawan mata nganggep cilik, bahwa mangka wa ya si wong minal mutakabbirina iku tetap setengah saking wong kang sombong kabeh. Wal hasadu lan kaping 2 sifat hasad atau sifat dengki. Qala Muawiyatun wis ngucap sapa Muawiyah radhiyallahu mugi ngridani Allah sapa Allah anhu saking Muawiyah, laisa fi khisali syarri a'dalu minal hasadi. Laisa fi khisali syarri oranana iku tetep ing dalam perkara kejahatan, a'dalu apa luwih adile, apa luwih becike minal hasadi tunimbang saking rasa dengki. Wal hasadulan kaping 2 sifat dengki. Qala Muawiyatun radhiyallahu anhu wis ngucap sapa Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fi khisali syarri a'dalu minal hasadi. Laisa fi khisali syarri oranana iku tetep ing dalem perkara kejahatan, a'dalu apa luih adile minal hasadi tunimbang saking rasa dengki. Yaktalul hasidu mateni sapa wong kang hasud, yaktalul hasidu mateni sapa wong dengki, qabla ayasila ing dalam sedurunge yen ta tumeka ya hasid ilal mahsudi maring wong kang den hasudi. Wal hirsu lan sifat rakus ala dunya ing atase dunya. Qala Malik bin Dinarin wis ngucap sapa Malik bin Dinar rahimahullahu mugi ngrahmatihu ing Malik bin Dinar, Allah sapa Allah, idza saqamal badanu tatkala lara al badanu apa badan, lam yanjah maka ora hasil fihi ing dalam badan ta'amun apa panganan, wala syarabun lan ora minuman, wala naumunan ora turu, wala rohatunan ora nana kesenangan. Kadzalika ikutub kay mengkon-mengkon madkur al qalbu utawi ati idza ghalabat tatkala kaprah alai ngatasé si wong hubud dunya apa demen dunya, lam tanfa'hu mangka ora gemanfaathu ing suwang al mau'idatu apa nasihat. Fanasya'a mangka cukul minha
setengah saking salasa ai salasati tegese telu sitatun apa 6 fasirna mangka dadi iya salasa ai as-sala satu ma'as sittati tegese telu sumertane 6 tis'atan iku sanga al awwalu minas sittati utawi kang awal minas sittati setengah saking 6 asyabi'u apa rasa warag fanasa mangka cukul minha setengah saking salasa ay salasa tegese salasa sitatun apa 6 pasirna mangka dadi ay as-sala satu tegese telu ma'asitati sumartane 6 tis'atan iku sanga al ula utai kang awal minas sitati saking 6 asyabi'u apa rasa warag wa naumu lan turu warahatu lan sesenangan warahatu lan rasa bunga warahatu lan rasa bunga ay zawalul masyaqati tegese ilange kesulitan wa hubbul amwali lan demen pirang-pirang harta qala sayyidi Abdullahi al-Haddadi wis ngucap sapa Gusti Isun Abdullahi al-Haddadi nyatanya Abdullah al-Haddad qadasa sirrahu qadasa mugi nyuci akan Allah sirrahu ing kuburane Abdullah al-Haddad wa alaika lan wajib ingatase sira bi ikhraji hubbid dinari kalawan metu akan demen dinar wa dirhamilan dirham min kibalika saking Arab sirah min kibalika saking Arab sirah hatta yasirani sehingga dadi ia karone hubud dinar wa dirham indaka dalam sanding sirah bimanjilatil hajari kalawan nyerupane batu wal madari lan lumpur wa hubbus sana'i lan demen muji wal mahmadati lan demen kang den puji wa alaika lan wajib ingatase sira bi ikhraji hubbil jahi wa alaika lan wajib ingatase sira bi khud wa alaika lan wajib ingatase sira bi ikhraji hubbil jahi kalawan metu akan demen jabatan kelewat ya kelewat wa hubbus sana'i lan demen muji wal mahmadati lan demen den puji wa alaika lan wajib ingatase sira bi ikhraji hubil manjilati kalawan metu akan demen umah indan nasi ini maksudnya wa alaika wa hubbusana ilan demen muji wal mahmadati lan demen den puji wa alaika lan wajib ingatase sira bi ikhraji hubil manjilati indan nasi kalawan metu akan demen mampir ing dalam sandinge manusia min kibalika saking Arab ira hatta yastawiya sehingga pada indaka ing dalam sanding sira madhuhum apa mujine nas wadamuhum lan nyacade nas wa hubbur riyasati lan demen jabatan wa hubbur riyasati lan demen jabatan wa alaika lan wajib ingatase sira bi ikhraji hubbi jahi kalawan metu akan demen jabatan indan nasi dalam sanding manusia min kibalika saking Arab sira hatta yastawiya sehingga pada indaka ing dalam sanding sira ikbaluhum apa nerimane nas alaika ingatase sira wa idbaruhum lan ngaburine manusia wa idbaruhum anka lan ngaburine manusia indak wa idbaruhum lan ngaburine manusia anka saking sira wa hubbur riyasati lan demen jabatan wa alaika lan ingatase sira wa alaika wa hubbur riyasati lan demen jabatan wa alaika lan wajib ingatase sira bi ikhraji hubbi jahi 'indan nasi min kibalika
wa hubbur riyasati lan demen jabatan wa alaika lan wajib ing atase sira bi ikhraji hubbil jahi kalawan metuakan demen jabatan inda nasi ing dalam sandinge manusia min kibalika saking arpan sira hatta yastawiya sehingga tetap alaik hatta yastawiya sehingga tetap anka saking sira ikbaluhum apa narimane nas alaika ing atase sira wa idbaruhum lan ngaburini manusia anka saking sira fa inna hubal jahi mangka setuhna demen jabatan adharu ikul wih bahaya ala sahibihi ing atase wong kang anduweni jabatan ala sahibihi ing atase wong kang anduweni jah min hubil mali tunimbang saking demen harta wa kulan huma lan saban-saban karone hubbul jahi wa hubbul mali wa kulahuma ya wa kulahuma lan utawi saban-saban karone hubbul jahi wa hubbul mali dalane iku nudu akan karone ala robbati ngatasé demen fi dunya ing dalam dunya wa aslu hubbil jahi hubbu ta'dimi wa aslu hubbil jahi lan utawi asale demen jabatan hubbu ta'dimi iku demen ngagung akan wa asluhu bil jahilan utawi asal demen jabatan hubbu ta'dimi iku demen keagungan wa asluhu bil jahi lan utawi asal demen jabatan hubbu ta'dimi iku demen ngagung akan wal adhamatu lan utawi keagungan min sifatillahi ta'ala iku tetep setengah saking pirang-pirang sifat Allah ta'ala amma hubul mali anapun utawi demen harta fa asluhu mangka utawi asale hubul mal hubut tamattu'i iku demene sesenangan bisyahwati kelawan pirang-pirang syahwat wa dzalika lan utawi mengkon-mengkon madkur min sifatil bahaimi iku tetep setengah saking pirang-pirang sifat hewan ternak. Beli laptop bagus tapi murah di mana ya? Anda bingung cari laptop murah tapi bagus? Di sini tempatnya. Toko Giga Jaya Komputer menyediakan komputer, laptop, dan printer Epson. Kunjungi alamatnya di Jalan Al-Hikmah, Jembatan Merah, Pondok Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Atau kunjungi toko online di Tokopedia, Shopee, dan OLX dengan akun Giga Jaya Komputer. Di dalam bab tusai ini ada 5 nasihat, 1 hadis, sisanya adalah asar. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama dari bab tusai ini adalah hadis Nabi yang berbunyi auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurati. Allah memerintahkan kepada Musa bin Imran di dalam kitab Taurat anna ummahatil khotoya salasun, bahwasanya sumber kesalahan ada 3. Yang pertama al-kibru, sifat sombong. Maka iblis bisa dilaknat oleh Allah karena kesombongannya, ya. Jadi bukan karena kepintarannya atau kebodohannya, atau bukan karena ketaatannya, ya, tapi karena kesombongannya. Maka jika manusia ada yang punya sifat sombong, nah, maka bisa jadi dia akan mendapati kesalahan. Betul, memang kalau orang sudah terlihat sombong, kita melihatnya juga sudah tidak enak, ya. Jadi awalnya sombong. Pokoknya kalau sesuatu yang sombong
itu kita selalu menyalahkan gitu. Kenapa dia bilang sombong sih gitu kan? Kenapa dia begitu sombong gitu kan? Selalu kena salah. Orang sombong itu selalu menjadi masalah. Sehingga kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang. Makanya kalau orang sombong, kalau dinasehatin nolak. Begitu kan? Nolak. Tandanya gampang. Ini orang sombong enggak? Coba dinasehatin. Nerima apa nolak? Nolak. Selain itu sifatnya suka ngerendahin orang lain. Dia mah begitu. Gitu. Kecil dia mah. Begitu kan? Nah, itu yang disebut dengan sifat sombong. Maka dalam istilahnya radul haqqi wa ihtiqarun nasi. Dan selain itu orang sombong itu adalah wa man nadhara ila nafsihi bi'aini ta'dhimi wa ila ghairihi bi'ainil istisghari. Orang sombong itu adalah orang yang melihat dirinya sendiri dengan kacamata keagungan, ketinggian, kebesaran, gitu kan? Tetapi melihat orang lain dengan kacamata menganggap kecil, menganggap rendah, menganggap kecil. Fahuwa minal mutakabbirin. Maka orang yang demikian itu adalah di antara orang-orang yang sombong. Tuh. Jadi gampang nandain orang sombong atau enggak. Lihat, dia suka mengidolakan sendiri tidak? Dia suka membesar-besarkan namanya tidak? Kenalin nih nama saya, gitu. Orang sekampung sini kenal sama saya, gitu kan. Begitu dia tanya, ditanya, kenal nggak sama si Rehan? Si Rehan yang itu, wah, gitu kan. Jadi menganggap kecil, dia mah, gitu. Berarti sombong. Wal hasadu, yang kedua, sumber kesalahan itu dari sifat hasud. Sifat hasud itu apa sih sifat hasud? Ya, iri. Tapi irinya bukan sekedar iri. Irinya itu, orang hasud itu senang melihat orang lain celaka. Gitu. Jadi bukan sekedar dia tidak senang. Dia tidak senang kepada orang lain atas kebahagiaan orang lain, tapi dia senang kalau orang lain tercelakai gitu. Gitu. Itu orang hasud. Maka kejahatan yang paling bahaya, kejahatan yang paling bahaya diantaranya adalah sifat hasud. Kata Muawiyah radhiyallahu an, di antara perkara kejahatan yang rumit adalah sifat hasud, gitu. Musuh dalam selimut ya orang munafik ya. Jadi kalau orang hasud itu orang iri, dengki, tidak senang kepada temannya, tapi dia senang kalau temannya celaka. Begitu ngelihat temannya beli motor baru, dia jengkel. Setelah itu dia ngomong, mudah-mudahan motornya ketabrak, mudah-mudahan motornya hilang, mudah-mudahan motornya nyungsep. Begitu. Itu orang hasud. Tapi kalau kita tidak senang sekedar ala kadarnya, contoh, saya tidak suka bergaul sama dia. Kenapa? Dia mah bergaulnya nggak jelas, nongkrongnya sama orang-orang yang nggak jelas. Lain hal itu mah, ya. Ya tidak sukanya karena berlandaskan yang benar. Kalau orang hasud
tidak senangnya itu bukan sekedar tidak senang, tapi mengharapkan yang orang yang dihasudi, orang yang didengki celaka. Makanya bahasanya yaqtulul hasidu qabla ayasila ilal mahsudi. Orang yang dengki itu membunuh sebelum datangnya kepada yang didengkii gitu, yang diirii. Jadi sudah membunuh karakter orang lah, kata lainnya begitu. Wal hirsu ala dunya, yang ketiga sifat yang sumber kesalahan yang ketiga diantaranya adalah apa? Sifat rakus terhadap dunia. Kata Syekh Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqumal badanu lam yanjah fihi ta'amun. Jika badan telah terasa sakit, maka makan pun tidak sampai, wala sarabun, begitu juga dengan minum, wala naumun, juga tidur, wala rohatun, atau kesenangan. Jadi namanya kalau badan sudah sakit semuanya tidak enak, kan begitu. Makan tidak enak, minum tidak enak, tidur juga tidak enak. Nah, apalagi santai, enggak enak, enggak ada yang enak. Nah, maka lebih baik sehat daripada sakit. Kan ada, kenapa nggak ngaji? Sakit ustadi, sakit si pengen. Gitu kan? Emang sakit enak. Jadi lebih milih beralasan sakit daripada ngaji, lebih milih beralasan sakit daripada sekolah. Begitu kan? Padahal sakit itu tidak enak. Ya, kadang begitu, mencari-cari alasan. Apa ya ini saya, biar saya kalau ditanya saya bisa jawab. Jawab aja, nggak enak badan. Gitu. Jawab aja saya kurang enak badan, atau jawab saja saya lagi sakit. Emang sakit enak apa? Orang sakit pengen sembuh, dia sembuh pengen sakit. Duh. Kemudian fanasya'a minha, dari tiga itu bercabang atau tumbuh 6 masalah. Ya, 6 masalah, sehingga 3 tumbuh 6 menjadi berapa? 9, kan begitu? Menjadi 6 menjadi 9 masalah. Apa yang 9 dari yang 6 itu? Tisyatan al-ula minasittati, pertama dari yang 6, yang 6 pengembangan dari yang 3 maksudnya. Rasa kenyang. Orang yang terlalu kenyang perutnya, ini akan menjadi masalah bagi perutnya, terutama penyakit. Maka kata siapa? Umar bin Khattab ketika melihat orang yang perutnya buncit. Kata Umar bin Khattab, mengapa perut kamu buncit? Alhamdulillah, saya mendapat banyak karunia dari Allah sehingga saya makan lebih banyak, istirahat lebih banyak dan sebagainya. Apa kata Umar? Kau salah. Hindarilah perut buncit, karena perut buncit itu adalah sumber penyakit. Gitu. Perut buncit itu adalah sumber dari penyakit. Iya, memang faktanya. Sehingga hindarilah rasa kenyang. Kalau makan jangan terlalu kenyang. Kalau nggak pengen makan jangan makan. Ini mah ngemil. Nggak pengen makan nih, tapi pengen ngemil. Ya, makanya kalau makan mah ya pagi nasi uduk, kalau orang Indonesia pagi nasi uduk, siang makan nasi, sore makan nasi, udah kelar. Ngemilnya mana? Nggak ada ngemilnya. Nah, gitu kan? Itu cara untuk menghindari perut buncit ataupun kekenyangan. Makanya kalau Nabi itu prinsipnya makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang.
Kalau kita kebanyakan, kalau belum kenyang terus saja makan, begitu kan. Nah, kemudian yang kedua dari yang 6, kebanyakan tidur. Hindarilah banyak tidur. Nah, tidur mulu, lagi ngaji tidur. Nah, biarin istirahat, kasihan. Atau tidurnya tidak beraturan. Hindarilah tidur tidak beraturan. Jadi tidur itu harus pada waktunya. Jam 10 tidur, 10 malam tidur. Jangan ini kita begadang sampai jam 1 baru tidur. Begitu bangun pagi nggak kuat, bablaslah sholat subuhnya, gitu kan. Akhirnya dipaksain tidur lagi di sekolahan, begitu kan. Nah, nggak jelas. Jadi kalau zaman sekarang cenderung aturlah tidurnya dengan baik. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah jangan kebanyakan tidur, karena orang yang kebanyakan tidur rezekinya seret karena usahanya sedikit, lebih banyak istirahat, begitu kan. Ya, jadi pertama rasa kenyang, kedua kebanyakan tidur, warohatu. Nah, dan yang ketiga dari yang keenam adalah inginnya selalu bahagia. Hindari rasa sifat ingin selalu bahagia. Pengennya santai terus, pengennya apa? Ya, hiburan terus, pengennya hiburan terus. Nggak ada hidup kalau isinya hiburan terus, juga nggak indah. Yang indah itu kita yang butuh hiburan. Karena apa? Karena jarang liburan. Kalau kata orang sekarang mah healing, gitu kan. Nah, wayahnya healing, refreshing, gitu kan. Wayahnya refreshing setahun sekali. Tepatnya pada setelah Lebaran Idul Fitri itu. Kalau habis Lebaran Idul Fitri, kalau nggak jalan-jalan kayaknya nggak sempurna. Pernah nggak ngerasa habis Idul Fitri kalian nggak jalan-jalan? Pernah nggak? Kayaknya nggak bisa terlewatkan. Habis Idul Fitri selalu ingin jalan-jalan. Ya, wajar, setahun sekali. Ini mah pengennya tiap hari bahagia, setiap hari pengennya hiburan. Makanya yang dipegang handphone gak lepas-lepas. Namanya handphone kan hiburan juga, ya kan. Sepanjang waktu megang handphone karena inginnya sepanjang waktu hiburan terus. Yang begitu harus dihindari, ya. Wahubul amwali. Kemudian yang keempat dari yang keenam adalah cinta harta. Kata Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa alaika bi ikhraji hubbid dinari wa dirham. Ya, wajib atas kalian tidak cinta uang, singkatnya gitu dah. Ya, tidak cinta dinar dan dirham. Maksudnya wajib atas kalian tidak cinta uang. Udah gitu aja, ya. Tidak wajib atas kalian tidak cinta uang di hadapan kalian, sehingga dua hal tersebut di sisimu seolah batu dan lumpur. Jadi uang itu anggap saja batu, dirham itu anggap saja lumpur, begitu. Artinya tidak menjadikan uang dan sejenisnya adalah sesuatu yang paling berharga. Anggap saja batu. Batu berharga tidak? Tidak. Untuk alat tukar batu nggak berlaku, ya, terkecuali buat ganjel perut mules. Terkecuali buat ngebersihin istinja.
kalau beraknya di sawah. Kalau orang dulu begitu, ya kalau mau berak dia bawa batu berapa biji gitu. Buat ngapain itu? Hah? Buat ngebersihin. Itu langkah pertama kalau ibarat kata apa namanya? Penanganan pertama. Bahasa orang dokter bilang kalau orang sakit penanganan pertamanya apa? Diagnosa sendiri. Gitu kan. Kalau harus minum ini minum gitu. Harus minum jamu sebelum ke dokter. Kali aja sembuh. Jadi nggak usah ke dokter, nggak usah biaya banyak kan begitu. Itu namanya penanganan pertama. Nah, penanganan pertama kalau kita ke sawah mau berak bawa batu. Oh gitu. Biar nggak apa? Biar nggak kepet. Tahu kepet? Hah? Nggak tahu kepet. Kalau kepet, tahu kepet? Hah? Kepet itu kalau kita berak, ya itu kan ya itu kan berecetan ke kiri dan ke kanan. Nah, apalagi kalau jalan, tambah merembet ke kiri dan ke kanan. Itu namanya berecetan. Kalau bahasa orang keronjonya kepet. Iya, kalau bahasa Indonesianya berecetan. Ya, penanganan batu adalah penanganan pertama ketika mau berak di sawah biar tidak berecetan. Bahasa keronjonya biar jangan kepet. Jadi anggap saja uang dan sejenisnya, emas, perak ya. Nah, itu adalah batu atau lumpur. Sehingga tidak begitu bergunanya di hadapan kita. Itu kata siapa? Kata Syekh Abdullah Al-Haddad. Kemudian wahubbus sana'i wal mahmadah, cinta atau suka memuji dan suka dipuji. Kerja ya, orang suka muji orang, dia juga senang dipuji. Termasuknya berarti kita kalau punya fans ya di Indonesia, kita punya fans kamu siapa? Orang yang kamu suka siapa? Artis misalnya. Selain itu dia juga senang dipuji. Kalau ada orang muji dia terbang ya. Wa alaika bi ikhraji hubbil manzilati 'inda an-nasi min qablika min kibalika. Nah, dan wajib atas kamu agar tidak cinta bergaul di sisi manusia di hadapanmu. Bergaul kita terjemahkan bergaul ya, berinteraksi. Dan wajib atas kalian tidak suka berinteraksi dengan manusia di hadapan kamu. Maksudnya ngerumpi. Jangan suka ngerumpi gitu ya. Hatta yastawiya indaka madhuhum wa dammuhum. Nah, sampai dengan terjadinya di sisi kamu memuji mereka atau bahkan mencela mereka. Yang namanya kita berkumpul dengan sekelompok orang pasti akan ada namanya memuji dan mencela. Begitu. Wa hubbur riyasati, yang keenam adalah cinta kehormatan, cinta jabatan. Ya, cinta kehormatan, cinta jabatan atau kehormatan. Maka kata Abdullah Al-Haddad, wa alaika bi ikhraji hubbil jahi, wajib atas kamu agar tidak cinta jabatan di sisi manusia. Hatta yastawiya indaka iqbaluhum, sampai dengan tetap di sisi kamu menerima mereka atau menolak mereka. Begitu. Jadi jangan suka jabatan.
Kalau orang suka jabatan bahaya. Napa? Fa inna hubbal jahi ad-darru ala sahibihi min hubbil mali. Karena orang yang suka jabatan itu lebih bahaya dari orang yang cinta harta. Wa kullahuma dan setiap keduanya zalani ala raghbati fid dunya, menunjukkan terhadap cintanya kepada dunia. Jadi baik orang yang cinta jabatan ataupun cinta harta, sama dua-duanya adalah cinta dunia. Wa asluhu bil jahi hubbu ta'dimi. Asal cinta jabatan karena dia cinta pengagungan. Ya kan, orang kalau jabatannya tinggi pasti dia gitu. Fal adamatu min sifatillahi ta'ala, sedangkan keagungan itu di antara sifat-sifat Allah. Maka tidak boleh manusia memiliki sifat agung, karena keagungan itu hanya milik Allah. Amma hubbul mali fa asluhu hubbut tamattu. Sedangkan cinta harta asalnya adalah cinta kesenangan dengan syahwat. Wa dzalika min sifatil bahaim. Yang demikian itu di antara sifat-sifat hewan. Karena hewan senangnya adalah senang. Ada nggak hewan yang kerjaannya kerja? Nggak ada. Hewan ternak itu seperti kambing. Kambing itu kerjaannya makan, tidur, apalagi makan, tidur, senang-senang, bercanda sama pasangannya, sama keluarganya, ya. Dan kita yang sebagai pemiliknya, apa hewan ternak ketika bercanda kita omelin? Enggak. Ketika hewan ternak lagi tidur terus kita ganggu? Enggak. Ya. Kenapa? Karena hewan ternak. Gitu. Ya. Kucing saja kalau lagi bercanda kita senang malah. Ngelihatnya lucu. Begitu kan? Nah, beda kalau manusia. Kalau manusia harus kerja. Harus tidur, harus bangun, harus ibadah. Begitu kan, banyak tugas manusia. Kalau hewan ya tadi itu, apalagi hewan ternak, kerjanya tidur, makan, bercanda, udah. Ya. Wal maqalatu saniyatu wallahu alam bisawab.